Total pesanan berapa ekor itu? Pesanan itu ada 72 ekor. Itu untuk sementara pemesanan. 72 ekor. Oke. Oke Mas Kirana, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Kirana? Alhamdulillah sehat Mas. Oke Mas Kirana. Dengan pemandangan yang baru ya ini ya. Terlihat jelas beberapa ternakan entrok yang putih seragam dengan umur yang tidak jauh berbeda. Bisa diterangkan ini jumlah entroknya ada berapa Mas Kirana? Ini untuk saat ini yang di sini ya Mas. Ini kisaran 33 ekor cuman. Ada 33 ekor. Cuman 33 ekor. Oke, dengan penampakan entrok yang usianya hampir sama. Ini bisa diceritakan apakah ini sudah pesanan atau seperti apa? Kalau untuk saat ini sudah pesanan semua ya Mas ya. Sudah pesanan semua. Jadi ini saya ambilkan dari mitra kandang Kirana Cabang. Oke. Seperti itu. Ada pesanan? Ada pesanan. Total pesanan berapa ekor itu? Pesanan itu ada 72 ekor. Itu untuk sementara pemesanan. 72 ekor. Oke. Terkait dengan pemesanan Mas Kirana, ini yang pesan perorangan atau seperti apa? Ini yang pesan ini untuk perorangan. Perorangan ya? Berarti 72 ekor itu untuk satu orang? Untuk satu orang. Oke, untuk satu orang. Oke Mas Kirana, terkait dengan pemasaran entrok, saat ini bisa dikatakan musim hujan ya? Ya. Dengan intensitas yang sangat tinggi dan berdampak negatif terhadap unggas. Banyak para peternak yang mengeluhkan terkait dengan harga pakan yang tinggi, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pakan harian dan menjual ternakan entroknya ke pasar dengan harga yang sangat murah. Ini pandangan Mas Kirana seperti apa? Kalau pandangan saya untuk market sendiri ya, mungkin ya. Untuk market sendiri itu ya kita yang menentukan. Oke. Misalkan kita mau ke pasar, is oke lah, maksudnya nggak masalah. Di situ yang penting kan kita sebenarnya breeding di awal itu sudah menentukan target pasar kan seperti itu. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Kita mau larinya tuh kemana? Oke. Seperti itu. Saat kita mau kebuang ke pasar ya nggak masalah. Oke. Untuk harga mungkin agak di bawahnya, kenapa? Karena di pasar itu sudah pastilah. Barang di situ kan campur-campur seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan segmentasi pasar itu dipengaruhi besar dengan jenis entrok yang kita kembangkan ya? Ya, untuk jenis itu tidak terlalu berpengaruh kalau sudah di pasar, Mas. Oke. Jadi untuk jenis itu kalau di pasar kan rata-rata untuk pedaging. Oke. Semua masuk lah seperti Semua itu masuk. Ya? Oke. Cuman kan pasar taunya yang penting besar, ya kan? Gemuk, udah cukup kan seperti itu. Oke. Berarti muda kan seperti itu. Terkait dengan nilai jual entrok, apabila ini bisa cepat laku, terkait dengan perawatan juga pakan berpengaruh besar ya Mas ya? Sangat-sangat berpengaruh Mas. Oke. Oke Mas Kirana, terkait dengan pakan nih, banyak teman-teman yang kelimpungan ketika harga begatul mahal, karena mereka mungkin mengenal hanya begatul dan nasi aking. Terbukti stok entrok di pasar sangat membludak dan akhirnya harganya malah turun. Ini dikatakan para peternak merugi seperti itu. Dan banyak yang putus asa untuk mengembangkan ternak entrok mereka. Terkait dengan pakan Mas Kirana, untuk yang bisa ideal dalam pertumbuhan dan ketersediaan pakannya itu tetap ada, itu menurut Mas Kirana pribadi, sepengalaman Mas Kirana, seperti apa? Kalau untuk saya pribadi itu seperti biasalah, saya mengutamakan makanan pokok ya. Makanan pokok? Dia, seperti begatul, nasi sisa, bisa aking atau apalah seperti itu. Terus sama pur, sedikit pur itu saya wajib memang seperti itu. Dan untuk yang lainnya mungkin untuk tambahan, untuk lebih menekan biaya pakan itu biasanya kan alternatif seperti itu. Alternatif sendiri itu kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Entok itu sembarang itu mau Mas. Tinggal kitanya mau nggak bergerak di situ. Oke. Kebanyakan orang itu memikirkan terkait dengan keuntungan. Tetapi tidak memikirkan terkait dengan persiapan. Keuntungan ada di depan mata,
kalau melihat orang yang sudah berjalan usahanya seperti jenengan. Tetapi bagi mereka pemula mempunyai dana yang begitu besar, itu malah fokusnya ke untungan, sehingga mereka lupa terkait dengan persiapan kandang, persiapan perawatan ketika dia mempunyai ternak endok yang banyak. Akhirnya kotoran di mana-mana menumpuk dan endoknya malah terkena virus seperti itu. Nah, jebakan-jebakan endok yang seperti ini Mas Kirana, itu mungkin bisa dipahamkan oleh mereka bahwa beternak endok itu tidak sesimpel yang mereka pahami saat ini. Tidak hanya keuntungan, tetapi juga perawatan. Terkait dengan pengalaman Mas Kirana sendiri nih, itu apa saja yang dilakukan Mas Kirana, kok bisa sampai di musim penghujan seperti ini masih ada pesanan endok 72 ekor ya? Untuk satu orang. Kok bisa seperti itu? Apakah Mas Kirana hanya konvensional atau menggunakan digital dalam pemasaran endok Mas Kirana ini? Jadi alhamdulillah ya Mas, untuk pemasaran sendiri tuh semuanya saya pakai, baik konvensional ataupun secara digital. Seperti itu. Alhamdulillah. Itu saya pakai. Jadi untuk permintaan sendiri itu ya alhamdulillah, namanya rezeki lah, seperti itu. Dan saya kan cuman berusaha menerangkan apa yang sudah saya jalankan, apa yang sudah saya lakukan. Monggo silahkan dinilai sendiri. Terkait dengan pemenuhan pesanan Mas Kirana, di kandang Mas Kirana ini kosong. Hanya ada pesanan yang saat ini memang menunggu jumlah yang ditentukan. Lah ini seperti apa Mas Kirana? Jadi kalau saya begini Mas, sistemnya ya. Di sini saya kan membangun mitra. Kemitraan ya? Kemitraan. Jadi ibaratnya saya saat ini tuh mengandalkan kemitraan. Karena apa? Alhamdulillah saya berjalan sampai saat ini. Untuk pesanan sendiri pun ya mungkin karena sudah tahu ya, dikenal, mungkin agak dikenal lah, bukan terlalu dikenal, agak dikenal. Kebanyakan orang itu sudah tahu di sini tuh kalau mau cari entok itu ke Kirana. Jadi kayak gitu. Jadi saya mengandalkan mitra Mas. Terkait dengan pemasaran digitalisasi yang dirasakan Mas Kirana seperti apa? Untuk memasarkan hasil produk ternakan Mas Kirana ini seperti apa? Yang saya rasakan untuk digitalisasi sendiri, ya kita tetap ada pahit, ada manisnya Mas. Namanya kita mengenalkan produk kita itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semata-mata kita upload sekali sudah selesai, besok udah enggak, konsisten. Awalnya harus seperti itu. Konsisten ya. Kalau udah lama, udah banyak yang tahu, monggo terserah Anda, itu kan seperti itu. Terkait dengan kemitraan sendiri Mas Kirana, sistemnya seperti apa di kandang Mas Kirana ini? Atau ada orang yang punya endok banyak nih, bingung untuk menjual, dijual di sini, atau Mas Kirana hanya menerima kemitraan yang memang dari jenis bibitnya dulu itu ngambil di sini? Jadi untuk kemitraan saya sendiri ya Mas, ini yang saya bangun saat ini. Untuk mitra saya itu yang sudah pernah mengambil materi dari saya. Yang sudah pernah mengambil materi? Yang sudah pernah mengambil materi dari saya dan dikembangkan. Jadi, alasannya apa Mas Kirana? Karena apa? Saya menjaga kemurnian Mas. Kualitas ya? Nah, seperti itu. Jadi saya menjaga kualitas, ibaratnya saya menjaga kepercayaan pelanggan saya juga kan, seperti itu. Jadi saya harus pasti barangnya itu seperti apa. Dan saya membangun rekanan Mas. Rekanan itu seperti apa? Rekanan itu yang kita bangun itu, kita sama-sama berjalan di mentok bidang usaha yang sama. Dan kita tahu orang itu seperti apa, misalkan seperti itu. Yang dia breeding itu apa, seperti itu kita tahu. Bisa dipercaya, barangnya seperti itu. Di dalam membangun kemitraan berarti menjaga kualitas sangat penting Mas Kirana ya? Sangat penting Mas. Berarti tidak sembarangan orang yang tadinya tidak kenal, terus kesini bawa endok, terus dibeli enggak ya? Enggak, itu namanya bukan mitra, itu namanya pedagang atau pedagang. Seperti itu Mas. Oke Mas Kirana, kadang banyak orang yang hanya bisa memelihara dan merawat, tetapi tidak bisa memasarkan. Kalau ada nih teman-teman yang ada di luar sana, pensiun yang ada di lokal Purworejo, ingin bermitra dengan Mas Kirana, seperti apa caranya Mas Kirana? Bisa aja Mas. Yang penting saya teliti dulu dia seperti apa, ternaknya seperti apa, kan seperti itu. Nah, jadi sistem kemitraan saya itu tidak setiap
dia punya barang, dia mau jual, lalu saya ambil itu bukan seperti itu mas. Kita di mentok, jadi bukan kita di ayam. Mentok kan tahu sendiri, belum seperti ayam atau seperti bebek kan seperti itu. Jadi saya mengambil itu saat nanti ada pesanan. Tapi saya pastikan dulu, jadi nggak asal-asalan gitu loh. Seperti itu. Kemitraan Entok sesimpel itu Mas Kirana ya. Simpel mas. Terkait dengan perawatan monggo silakan. Yang penting jenis itu kalau bisa ngambil dari sini supaya gen kemurniannya bisa terus jaga. Dan itu saya utamakan mas. Terkait dengan pakan, apakah ada pakan tertentu atau semua jenis pakan terserah yang merawat atau seperti apa Mas Kirana? Terserah yang merawat mas. Terserah yang merawat ya. Makanya kan saya bilang untuk perawatan disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Misalnya untuk alternatif di kita ada daun pepaya, di sana nggak ada. Bisa pakai daun-daunan lain kan seperti itu. Misalkan seperti itu. Terkait dengan pemasaran berarti hanya satu pintu ya di sini aja. Nanti kalau Mas Kirana punya pesanan yang lebih, baru ngambil ke mitra seperti itu. Seperti itu. Dan begitupun sebaliknya mas, saya membangun mitra itu tujuan saya supaya apa? Supaya dia juga lebih berkembang. Tujuan saya saat dia berkembang pun nanti kita bisa saling bekerja sama. Gantian lah seperti itu. Dia butuh barang juga mungkin bisa lewat saya ngambil saya. Dan saya lebih senang seperti itu. Oke Mas Kirana, terkait dengan teman-teman yang membantu di dalam peliputan, apakah ada efek negatif atau efek positifnya? Bisa diceritakan Mas Kirana terkait dengan seperti saya nih, Air Pelesiran datang ke Mas Kirana untuk meliput terkait dengan rencana dan usaha Mas Kirana ini sebagai inspirasi seperti itu di luar sana. Itu ada negatif dan efek positifnya atau tidak? Kalau yang positif apa, negatifnya apa? Kalau menurut saya itu malah sangat positif mas. Jadi negatifnya tuh nggak ada menurut saya. Seperti Anda kan juga menyajikan konten tuh yang real kan, apa adanya. Nggak dibuat-buat seperti ini, real seperti itu. Itu saya merasa sangat terbantu juga mas. Termasuk menjadi media market saya kan seperti itu. Jadi saya itu gimana ya? Saya itu bukan artis mas, yang setiap datang saya minta royalti mau diliput. Saya itu bukan. Saya itu orang yang berjuang, membangun seperti itu. Kepingin maju, pengen usahanya jalan seperti itu. Itu saya seperti itu. Jadi setiap siapapun, nggak cuman Mas Air Pelesiran sendiri ya seperti itu. Siapapun boleh datang ke sini dengan keadaan yang apa adanya juga, tidak pernah saya tutupi seperti itu. Adanya YouTube itu sangat membantu mas. Di samping ada media sosial Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pun sangat membantu karena jangkauan dia juga lebih luas. Jadi untuk rekan-rekan peternak ini ya saran saya itu, jangan pernah menutup diri. Mari kita berkaca kita siapa. Mohon maaf, saat kita ingin usaha lebih maju, kenapa enggak? Saat ada peluang seperti itu, kemungkinan itu bisa membantu usaha kita, kenapa enggak? Terkait dengan media berarti sangat berpengaruh besar untuk bisa mengembangkan usaha para peternak yang ada di lokal Purworejo khususnya Mas Kirana ya? Mas. Karena di era digital seperti ini kan, paham sendirilah. Apa-apa pakai digital kan seperti itu. Terkait dengan kemitraan ini Mas Kirana, apa sih yang bisa teman-teman rekanan Mas Kirana yang ada di luar sana atau masyarakat binaan peternak Entok yang bisa mereka raih keuntungannya kalau mengikuti kemitraannya Mas Kirana ini? Keuntungannya otomatis gini mas, kita bisa membangun mitra lebih luas. Itu berarti kan membantu market kita mas. Lebih sangat terbantu karena apa? Di samping itu kan bisa dari mulut ke mulut. Saya beli di sana, ada orang lain lihat terus ingin kemana, tanyanya ke siapa? Kan jenengan misalkan seperti itu, jenengan jawab pasti dari saya. Otomatis udah kayak gitu terus mas. Itu kita berarti bangun relasi seperti itu dalam segala usaha apapun itu, khususnya untuk ternak Entok, relasi atau rekanan sangat penting Mas Kirana ya? Sangat penting, dan kita jangan menutup diri lah. Seperti itu. Antar media, antar penyedia barang atau rekanan kemitraan, ini sangat erat kaitannya Mas Kirana ya? Bener. Tidak bisa
jalan satu ya, atau pribadi sendiri nggak bisa ya? Kebanyakan yang merasa kok rugi karena dia apa? Dia monoton, Mas. Cuman maunya itu langsung dapat hasil tanpa dia mau bekerja lebih keras. Ya mungkin menurut dia udah bekerja keras, tapi mungkin kan belum maksimal. Jadi dimaksimalkan, dan maksimalkan terus gitu loh. Intinya kemitraan di dalam ternak endoknya punya Mas Kirana ini, kalau ada pesanan bareng diambil. Terkait dengan perawatan, pakan, terserah yang punya. Yang penting itu hasilnya, Mas. Hasilnya ya, yang penting hasil ya. Berbeda dengan kemitraan ayam broiler dan lain sebagainya. Semua disuplai dari pakan dan perawatan. Tapi kalau untuk endok lebih simpel, hanya hasilnya yang diambil. Tetapi juga jenis harus bisa menjaga kemurnian seperti itu. Oke, Mas Kirana, terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa lancar nanti ke depan. Dan kemitraannya bisa berkembang sehingga bisa menyuplai permintaan dari teman-teman yang ada di luar daerah. Amin. Oke.